Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan materi terkait pembelajaran mata kuliah biomekanika. Nah, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian untuk mendengarkan dan menyimak materi dari saya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan langsung share mata kuliah pada hari ini atau materi pada mata kuliah hari ini. Yang pertama akan kita bahas terkait energi, usaha, dan daya. Nah, bisa disimak dulu teman-teman. Saya akan langsung saja menyampaikan materi pada pagi hari ini. Materinya adalah energi, usaha, dan daya. Nah, energi, usaha, dan daya. Dalam kehidupan sehari-hari, peran tiga kelompok ini sangat berperan dalam kegiatan. Nah, begitu juga di dunia olahraga. Ada energi, ada usaha, dan daya. Ini adalah salah satu dari satu kesatuan. Kita contohkan aja pada olahraga bola voli, kita dapat melihat bagaimana penguasaan gerak pada setiap atlet untuk mendapatkan angka memenangkan berperan penting. Usaha pada setiap energi pada setiap pagelaran olahraga atau kompetisi olahraga, atlet yang ada di situ dan pelatih dan atlet memiliki energi. Di sini yang dimaksud energi adalah memiliki sumber kekuatan atau pendukung dalam melakukan kegiatan olahraga tersebut. Maksudnya apa? Ketika teman-teman masuk ke dalam olahraga atau dalam pertandingan olahraga, Anda dituntut untuk memiliki kemampuan fisik yang baik, kemudian kemampuan gerak yang baik, teknik yang baik, dan lain-lainnya. Nah, energi itu merupakan pendukung untuk dapat menampilkan hal tersebut. Teman-teman bisa melakukan teknik passing ketika bola voli karena apa? Satu, berasal dari penguasaan teknik. Akan tetapi penguasaan teknik itu tidak akan terjadi jika Anda tidak memiliki energi. Ya, energi biasanya diidentikan dengan makan. Ada kalimat yang biasanya berbunyi seperti ini. Kamu jangan lupa sarapan. Nanti kalau sarapan kamu akan kuat. Nah, maksud energi itu kurang lebih seperti itu. Makan di sini diistilahkan sebagai pengisian bahan bakar untuk menjadi energi. Tapi makanan tersebut juga harus dilihat lagi. Apakah makanan tersebut mengandung energi yang dibutuhkan oleh tubuh? Energi yang dibutuhkan oleh tubuh apa? Besok teman-teman akan belajar ilmu gizi oleh Pak Firdaus atau Pak Budiman atau yang lainnya. Nanti teman-teman, mohon maaf. Mohon maaf keluar sendiri. Saya lanjutkan lagi. Nah, bahwasanya saya ulang lagi ya, oke. Bahwasanya teman-teman makan itu harus mendukung energi. Makanan yang mendukung energi di situ harus ada protein, harus ada karbohidrat, harus ada lemak, walaupun lemak itu hanya sedikit. Nah, besok teman-teman akan dibahas oleh Pak Firdaus ataupun Pak Budiman ketika masuk mata kuliah ilmu gizi. Next, teman-teman. Saya bahas dulu. Mohon maaf. Untuk usaha. Bagaimana ketika teman-teman masuk dalam pertandingan atau sebuah pertandingan,
Ketika Anda, keluar lagi sepertinya video saya ya. Sepertinya video saya keluar lagi. Oke, semoga teman-teman tidak terganggu ya. Nanti kalau misalkan keluar lagi, bisa saya teruskan saja tanpa kita harus kembali lagi menghidupkan videonya, gambar videonya. Mas, ini nah, bahwasanya usaha ini ketika teman-teman masuk di suatu pertandingan, tujuan utama adalah pengen kalah, pengen menang. Nah, pasti semuanya itu pengen menang, pengen mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Nah, usaha seperti itu atau mungkin keinginan seperti itu adalah merupakan usaha. Ya, nggak mungkin setengah-setengah. Kecuali teman-teman diberikan, nyoh wis kalah wae wis gak usah main api-api. Nah, itu di luar jalur sportif ya, teman-teman. Jadi, teman-teman itu harus ketika bertanding, kepingin menang, kepingin peak perform. Nah, di sini pasti ada usaha, namanya usaha seperti itu. Kemudian dayanya adalah yang maksud di sini adalah bagaimana mengusahakan supaya hal itu dapat terwujud. Bagaimana supaya nanti bisa melakukan pertandingan dengan peak performance yang baik. Jadi seperti itu. Next. Penguasaan gerak pada cabang bola voli yang baik ditunjang dengan energi, usaha, daya dalam memenangkan pertandingan. Sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi kita dalam olahraga atau dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan energi, usaha, dan daya. Pak, di kehidupan sehari-hari apakah kita memerlukan energi, usaha, dan daya? Teman-teman, misalkan teman-teman masuk sekolah jam 7 atau perkuliahan siapa jam 7. Ya. Energi ini misalkan teman-teman mau masuk jam 7, artinya teman-teman itu harus bangun atau bangkit dari tidurnya itu katakanlah jam 5. Nah, energi ini ada pada kemampuan tubuh untuk dapat melakukan sugesti, saya harus bangun jam 5, mengarahkan semua energi yang ada pada dirinya, besok saya harus bangun jam 5 karena besok jam 7 saya harus berkuliah dengan Pak Rio atau siapa. Usahanya apa? Saya harus tepat waktu bangunnya jam 5. Kalau enggak jam 5, saya nanti akan terlambat. Nah, dayanya apa? Dayanya adalah bagaimana hal itu dapat dilakukan. Oh, ya wes ojo turu jam 4 isu. Ojo turu jam 12 malam. Ya tidur jam 10, jam 9 seperti itu. Nah, next. Ketika kita berbicara terkait energi, hukum energi pun berbunyi seperti ini. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ketika Anda makan, ketika Anda mengkonsumsi entah itu makanan atau minuman, ya, bukan obat ya, karena dalam dunia olahraga, Anda ingin meningkatkan peak performance Anda. Energi yang bisa berkembang ketika Anda gunakan untuk meningkatkan peak performance adalah yang berasal dari pertama, makan makanan yang sehat. Dua, mungkin minuman-minuman seperti isotonik dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, teman-teman mungkin melakukan, harus melakukan olahraga
yang keras supaya peak performance-nya sampai. Tapi misalkan energi itu berasal dari obat-obatan, dari eksternal yang melanggar aturan, nanti akan berakibat pada diri sendiri atau pada tubuhnya di keesokan hari. Nah, energi diciptakan ya dari makan, dari konsumsian tadi. Dan ketika Anda sudah makan, sudah melakukan latihan, sudah mengkonsumsi minuman-minuman, itu tidak bisa dimusnahkan. Waduh, kasih itu tanding ya ternyata. Nah, katakanlah misalkan seperti itu. Ya sudah, nggak bisa. Jadi ya udah, energi ini disimpan untuk hal yang lain. Karena hari ini kita tidak bisa melakukan pertandingan atau tidak masuk dalam pertandingan. Seperti itu. Jadi energi ini tercipta, dan ketika sudah tercipta itu tidak bisa dihilangkan atau dimusnahkan. Apa definisi energi? Energi adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan usaha atau unjuk kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, bahwasanya energi ini adalah suatu pendukung dalam melakukan aktivitas atau dalam membuat usaha. Jadi energi dulu dikembangkan, kemudian usahanya seperti apa, bermain baik, seperti itu. Kalau bermain baik tapi tidak memiliki energi, ya itu sudah tidak mungkin. Jenis energi, ada energi kinetik. Apa energi kinetik? Ya ini energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat, atau merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya atau kelajuannya. Contoh, Anda tahu pistol, ya. Ketika pistol itu dapat bergerak, ada tarikan dari tuas. Ketika tuas, apa ya namanya ya? Ya, tarikan tuas. Tarikan tuas itu ketika ditarik atau mungkin apa ya? Ya ditarik, maka dapat mendorong peluru agar keluar menuju sasaran. Misalkan kalau olahraga menembak, pasti disediakan peluru di dalam di dalam pegangan itu biasanya isi peluru. Kemudian peluru itu tuasnya ditarik sehingga peluru itu dapat terdorong untuk keluar. Nah, energi kinetik bisa berasal dari situ juga. Salah satu contohnya. Nah, jika suatu benda bergerak semakin cepat, maka energi kinetik benda semakin besar. Jika gerak awalan atau tarikan tuas tadi besar, maka diiringi juga dengan laju peluru yang cepat. Seperti itu. Demikian juga jika massanya semakin besar, maka energi kinetik benda akan semakin besar. Selanjutnya, berbagai penerapan energi kinetik seperti mengendarai sepeda motor dengan kelajuan konstan, bermain bola dan bolanya menggunting di tanah, ataupun mendorong ban besar ketika latihan fisik atau mendorong kereta dorong. Saya akan bahas satu persatu. Teman-teman, motor itu untuk melaju dibutuhkan penarikan bagian setirnya itu. Saya lupa bagian setirnya itu. Ketika ditarik terjadi proses pembakaran bahan bakar sehingga motor dapat bergerak. Energi luar berasalnya dari tarikan gas tadi. Kemudian bermain bola. Ketika teman-teman melakukan dribbling, ya,
ada energi lain atau energi yang berasal dari tendangan kaki yang telah diatur, atau mungkin ada yang panjang, ada yang pendek, supaya bola itu dapat mudah untuk dikuasai ketika melakukan teknik dribble. Tendangan dari kaki kepada bola inilah yang merupakan energi dari kinetik. Mendorong ban besar. Ban itu ketika mendorong ban ketika latihan ya, untuk meningkatkan kekuatan pada tungkai, biasanya seperti itu, dengan cara memberikan beban berat untuk ditarik. Ban itu agar dapat bergerak, maka harus ada kekuatan lain. Nah, kekuatan lain ini berasal dari mana? Kekuatan lain ini berasal dari lari yang kita lakukan. Maka ban yang kita tarik itu dapat bergerak. Mendorong kereta dorong, orang kereta bayi. Kereta bayi itu bisa bergerak karena apa? Ya kita dorong dari belakang. Baik itu dengan jalan atau dengan melakukan lari. Kemudian jenis energi dalam kehidupan sehari-hari ada energi potensial atau energi potensial gravity. Energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya, biasanya ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. Pada energi potensial, benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu maka akan memiliki energi potensial. Sedangkan benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian maka tidak memiliki energi potensial. Berbagai penerapan energi potensial seperti laju anak panah pada sasaran, posisi melambung ketika shuttlecock terbang. Nah, teman-teman bisa cek ketika kita melakukan tarikan pada busur panah. Nah, ketika busur panah itu ditarik ya dengan apa? Dengan busur, maka si anak panah itu ketika tali busurnya dilepaskan, anak panah itu akan bergerak mendekati sasaran. Nah, ini yang dinamakan energi potensial terjadi. Melambung. Posisi melambung ketika shuttlecock sedang terbang. Ketika shuttlecock terbang itu artinya apa? Artinya kok yang ada di servis seperti itu ya. Ketika berada di tangan, didorong oleh raket, kemudian shuttlecock itu akan menuju atau akan bergerak pada sasaran ketika tadi lajunya naik, kemudian sasarannya akan posisi cock itu akan turun ke bawah. Ini adalah yang dinamakan energi potensial. Kemudian ada energi mekanik. Maaf, saya mau ngecek saja, takut nggak rekam. Nggak apa-apa, jadi tetap record, tapi saya tidak menunjukkan foto video saya. Energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan gerak atau kemampuan untuk melakukan gerak. Atau energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Contohnya apa? Pada permainan biliar, tumbukan antar bola. Teman-teman yang sering bermain biliar, bola itu atau permainan itu akan dimulai ketika teman-teman mendorong bola putih, ya, bola putih dengan stick menuju anak bola,
yang berwarna atau yang memiliki nomor. Boleh disodok ya, boleh dorong dengan stick, kemudian akan menumbuk pada bola-bola yang ada di depannya. Ini salah satu energi mekanik atau kejadian tumbukan antar bola di biliar. Nah, kemudian usaha. Apa sih usaha itu? Yakni besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Atau usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Contoh, pada permainan biliar, pada tumbukan antar bola. Nah, sama, saya contohkan sama. Teman-teman, ketika teman-teman bermain basket, bola biliar, Anda akan mengeksekusi bola yang mendekati bibir lubang pada meja biliar. Nah, usahanya apa? Usahanya adalah mengupayakan laju bola yang nanti akan Anda dorong dengan stick itu bisa mengupayakan bola yang dekat bibir lubang di meja biliar itu dapat masuk. Ya. Laju bolanya seperti apa? Apakah pelan ataukah apakah harus cepat? Nah, kepelanan ketika Anda mau strike ya, dash, kemudian mengenai bola putih, kemudian bola putih itu mengelinding, misalkan pelan, bisa mengenai atau tidak, tapi misalkan untuk mengenai, nah ini biasanya bola putih itu masih bisa berjalan. Nah, takutnya jika bola putih itu ikut masuk ke lubang meja biliar tadi dengan bola sasaran, maka poin tidak menjadi milik kita. Nah, ini adalah salah satu usaha. Usaha sangat dipengaruhi oleh dorongan atau tarikan. Ya. Jika setelah didorong benda itu tidak berpindah, maka gaya yang dihasilkan tidak melakukan usaha. Dengan kata lain, usaha juga dipengaruhi oleh perpindahan. Dengan demikian, energi dapat disimpulkan bahwa usaha dihasilkan oleh gaya dikerjakan pada suatu benda sehingga benda itu dapat berpindah tempat. Maka usaha dalam bola biliar tadi adalah mengupayakan bahwa si bola putih ini tadi harus mengenai bola yang berada atau posisinya sangat dekat dengan lubang pada meja biliar tadi. Nah, usahanya bisa memelankan bola atau mendorong bola dengan kekuatan maksimal yang menghasilkan bola itu menggelinding dengan cepat. Wah, ini salah satu contoh dalam usaha. Teman-teman coba sekarang misalkan sedang duduk, silakan berdiri, kemudian dorong dinding, mendorong meja, atau mendorong lemari. Nah, proses ketika teman-teman mengerahkan badan untuk mendorong benda-benda tersebut, inilah yang dinamakan usaha. Usaha dilambangkan dengan F. Ketika teman-teman mendorong, walaupun Anda sedang mendorong tembok dan ya nggak mungkin ketika Anda mendorong tembok, rumah Anda akan ikut berjalan pulang. Ini sangat tidak logis. Nyali ke ambruk ya Anda terjatuh, katakan seperti itu. Nah, maksud saya, ketika Anda mendorong benda, mendorong lemari, mendorong kursi, meja, dan lain-lainnya, ini ketika proses Anda mendorong atau proses untuk melajukan benda-benda tersebut dinamakan dengan usaha. Nah, ingat, usaha dihasilkan oleh gaya yang dikerjakan pada suatu benda.
sehingga benda itu berpindah tempat. Anda meletakkan lemari pada posisi A, nah, terserah posisi A itu Anda bayangkan di mana. Kemudian Anda ingin memindahkan di posisi B, katakanlah jaraknya 5 meter dari Anda. Usaha Anda untuk mendorong, ya, usaha Anda untuk memindahkan bola atau memindahkan benda tersebut, inilah yang dinamakan usaha. Atau misalkan Anda menggunakan gaya tarik. Lemari yang Anda ikat kemudian ditarik rame-rame untuk berpindah ke posisi yang lainnya. Nah, menarik lemari ini dinamakan usaha. Ya, ada orang sumo, ada orang menarik atau mendorong dinding. Ini salah satu contoh usaha. Usaha dibagi menjadi dua, ada usaha positif dan usaha negatif. Apa itu usaha positif? Ya, ini usaha yang positif dilakukan dengan sebuah gaya yang bekerja terhadap sebuah benda jika benda dipindahkan ke arah yang sama seperti gaya. Ketika benda didorong menuju arah yang diinginkan, arah yang akan dilakukan, maka itu adalah energi positif. Benda akan ditarik maju. Nah, ini salah satu energi positif, karena bendanya juga maju. Usaha negatif, sebuah gaya yang bekerja terhadap sebuah benda saat benda dipindahkan ke arah yang berlawanan dengan gaya yang bekerja terhadapnya. Nah, ini sangat jarang sekali kita ketemui, bahwa dalam hal ini adalah kita memberikan gaya pada sebuah benda itu arahnya berlawanan dengan benda itu bergerak. Next. Nah, ini kita contohkan satu persatu. Usaha positif, contohnya apa? Seorang pelempar baseball melakukan usaha positif terhadap sebuah bola baseball saat melemparkannya. Seorang pesenam melakukan usaha positif pada saat menarik ke atas atau di atas sebuah palang yang tidak rata. Seorang pelompat tinggi melakukan usaha positif saat melakukan dari tanah. Nah, teman-teman, bisa dilihat contohnya bahwa ketika usaha itu diberikan, maka bergerak menuju atau sesuai dengan usaha itu yang diberikan. Baseball, salah satu contoh aja biar cepat. Baseball, katakanlah usaha yang diberikan apa? Melempar bola itu atau memukul bola itu gaya yang diberikan adalah mengayunkan pemukul itu sesuai dengan arah gerak bola. Arah gerak bola datang, diayunkan sticknya, kemudian sticknya dipukulkan pada bola sesuai dengan laju atau arah usaha yang diberikan. Masa ketika Anda memukul bola pada baseball, Anda sudah laju sticknya itu maju ke depan, tapi bolanya malah ke bawah. Nah, ini nggak mungkin, soalnya meleset atau melese, Jawanya seperti. Ketika bola itu didorong, ya, bola itu dipukulkan sesuai dengan laju bola itu bergerak. Usaha negatif. Seorang baseman atau pemain yang bertugas menjaga pangkalan atau base melakukan usaha negatif terhadap bola saat menangkap pada baseball. Seorang atlet angkat berat melakukan usaha negatif terhadap sebuah beban saat menurunkannya. Kemudian seorang main ski meluncur menuruni sebuah bukit es. Nah, saya contohkan satu, misalkan seorang atlet angkat berat.
Atlet angkat berat akan menggerakkan barbelnya atau mengendahkan bebannya ke atas. Ketika beban itu sudah selesai, maka atau sudah selesai dinilai oleh juri, maka benda itu akan diturunkan. Nah, ini salah satu contoh dari usaha negatif. Next ada daya. Apa itu daya? Ya ini besaran yang menyatakan besar usaha yang dilakukan per satuan waktu. Atau ada yang menyebutkan kecepatan dalam melakukan kerja atau laju energi yang disalurkan selama melakukan suatu usaha dalam periode tertentu. Ketika Anda ingin meningkatkan peak performance Anda, mohon maaf sebentar. Oke. Bahwasanya ketika Anda ingin meningkatkan peak performance Anda harus latihan sedemikian waktunya atau bertahun-tahun agar peak performance Anda dapat terjadi. Perbedaan daya dan energi, kemudian kemampuan dalam melakukan kegiatan tak hanya dibatasi oleh total energi yang dimiliki oleh tubuh, namun juga dibatasi oleh daya kemampuan tubuh. Nah, kemampuan tubuh ini sangat berperan ketika melakukan daya. Ketika sudah ada energi, sudah ada usaha, maka daya itu akan bisa terlaksana. Sudah memiliki energi yang baik, mengkonsumsi makanan yang bergizi, latihan yang baik, kemudian usahanya untuk meningkatkan peak performance-nya, sehingga prestasi nanti juga akan dapat diraih. Ketika ingin memukul baseball atau memukul pada bola di pertandingan baseball, Anda harus memiliki kekuatan otot yang besar. Kemudian stick yang Anda miliki harus tidak mahal, tapi harus yang baik. Ya. Kemudian butuh konsentrasi yang baik sehingga dapat memukul bola dengan laju lurus sesuai dengan keinginan atau harapan yang diberikan pada bola tersebut. Contoh, seorang saat bersepeda hingga total energinya habis, serta ia mampu melakukan hingga 40 km. Namun keesokan harinya ia mencoba untuk bersepeda kembali, ia hanya mampu menyelesaikan jarak 30 km. Mengapa hal tersebut terjadi? Disebabkan karena tubuh tersebut dibatasi dengan adanya daya yang memiliki ketika mengayuh sepeda. Yakni laju energi kimia yang dimiliki untuk mengubahnya menjadi suatu energi mekanik. Nah, kemampuan energi pada pesepeda ini ketika mampu bersepeda pada 40 km, maka energi yang dihasilkan, entah itu energi kimia, mekanik, yang dihasilkan besar pada saat 40 km. Kemudian mencoba lagi keesokan harinya, energi yang dihasilkan tidak semaksimal dari energi yang selanjutnya atau ketika menempuh jarak hanya 30 km. Nah, makanya di sini saya tunjukkan bahwa kemampuan dibatasi oleh daya dan kemampuan tubuh. Kemudian perbedaan daya dan usaha. Apa perbedaan daya dan usaha? Daya merupakan laju energi yang diteruskan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Jika usaha merupakan jumlah energi yang diteruskan oleh daya dalam jarak tertentu. Nah, perbedaan kedua ini adalah ketika
gaya ini adalah merupakan pendukung dari usaha dapat dilakukan. Nah, contohnya kita langsung contoh saja. Sudah habis. Contohnya adalah laju energi, atau ketika kita memiliki kemampuan untuk berlari atau endurance-nya tinggi pada suatu hari, katakanlah pada satu hari di hari Senin, katakanlah begitu. Di hari Senin kita memiliki kapasitas endurance yang tinggi, kita bisa lari selama berapa ya, 40 km. Ya, 40 km. Kemudian ketika hari selanjutnya, ketika hari Selasa, katakan seperti itu. Ya, ketika hari Selasa kita melakukan jogging lagi, melakukan lari lagi. Ketika kita memiliki kekuatan yang maksimal, energi yang maksimal, atau sebelum lari itu mengkonsumsi minuman yang mendukung peningkatan energi, maka dapat melakukan lari sejauh 40 km seperti tadi. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, ini materi yang pertama, karena pada hari ini saya akan ada 2 materi. Next, materi selanjutnya ada tuas dan pengungkit. Tuas dan pengungkit. Teman-teman pernah memainkan atau melakukan aktivitas seperti ini? Nah, ini adalah salah satu contoh aktivitas tuas atau pengungkit. Nah, pernah melakukan ini? Apakah teman-teman masih ingat apa saja permainan ini? Nah, jungkat-jungkit ya namanya, ini yang di tengahnya adalah permainan jungkat-jungkit. Nah, konsentrasi pemikiran saudara terkait bagaimana alat yang digunakan tersebut dapat beroperasi atau berjalan. Bagaimana sih jungkat-jungkit itu dapat melakukan geraknya? Nah, misal bagaimana seorang tersebut mengangkat batu besar, bagaimana jungkat-jungkit dapat dimainkan, dan lain-lain. Jadi bagaimana semua yang ada di gambar ini dapat melakukan kerjanya. Batu bisa bergerak, jungkat-jungkit bisa ada yang di atas dan ada yang di bawah, dan sepak bola posisinya ada di bawah dapat bergerak ke atas atau bergerak maju ke depan. Nah, hal tersebut dapat bergerak menggunakan prinsip kerja tuas atau pengungkit. Jadi semua itu bisa bergerak karena adanya pengungkit. Apa sih tuas atau pengungkit? Suatu mekanisme bergerak pada sebuah benda berupa 2 buah momen torque yang bekerja berlawanan terhadap porosnya. Salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadi dengan adanya sebuah batang ungkit dengan titik tumpu, titik gaya, dan titik beban yang divariasikan letaknya. Ada juga yang menyebutkan tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Nah, jadi apa sih sebenarnya tuas atau pengungkit ini? Adalah sebuah alat yang digunakan sebuah alat yang digunakan sebagai daya agar benda dapat melaju atau agar dapat bergerak ke arah yang diinginkan. Tapi biasanya benda yang digerakkan itu beratnya
beratnya melebihi atau berkali-kali dari benda yang akan berusaha mengangkatnya. Maka dibutuhkan suatu perangkat atau tuas yang memudahkan benda itu dapat bergerak. Nah, silakan teman-teman untuk melakukan presensi pada barcode ini, sehingga teman-teman dapat masuk ke dalam Google Drive, Google Form, nggak dapat melakukan presensi hari ini. Oke, jangan lupa di-scan. Kategori tuas. Tuas jenis pertama, ada tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Tuas pertama seperti apa? Yakni pada tuas titik pertama, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Sehingga pada tuas jenis pertama ini, besar gaya untuk melawan beban dapat terjadi segala kemungkinan tergantung dari besarnya. Aktivitas yang menggunakan benda jenis ini adalah seperti jungkat-jungkit, gunting, pemotong kuku, benda pada pemain sepak bola ketika menendang bola, hanya berasal dari hamstring, sumbu terletak pada sendi lutut, dan beban terletak pada tungkai kaki. Nah, kita amati satu persatu jungkat-jungkit. Tuas jenis pertama ini ada pada, atau tuas jungkat ini berasal pada tengahnya. Tengah pada jungkat-jungkit ini karena apa? Ya kembali lagi di pengertiannya. Bahwa titik dari tuas pertama ini di antara beban. Nah, memang di antara beban kan? Beban pengendara 1 dan pengendara 2. Gunting, lihat teman-teman, lingkaran yang menyatukan gunting 1 dan gunting 2 ini adalah jenis tuas tadi. Nah, teman-teman bisa mengeksplorasi contoh-contoh yang lainnya. Jenis kedua adalah letak titik bebannya yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sehingga pada tuas kelas 2 ini besar gaya untuk melawan beban selalu lebih kecil dari beban sendiri. Aktivitasnya apa? Contoh membuka botol. Teman-teman kalau beli soft drink, beli minuman botol kaca. Bagaimana cara meminumnya? Teman-teman harus membuka tutupnya, harus membuka lempengan besi yang ada di atasnya untuk dapat mengkonsumsi minuman tersebut. Mendorong gerobak, pemotong kertas pada fotokopi, pemain badminton ketika melakukan smash pada posisi jungkit. Nah, bahasanya. Jadi bahwasanya teman-teman ketika membuka botol, teman-teman harus menarik alat tersebut agar benda dapat terbuka atau dapat tercungkil ketika akan melakukan pengonsumsian benda tersebut. Mendorong gerobak. Teman-teman untuk memindahkan gerobak itu harus mengusahakan mendorong gerobak tersebut. Pemotong kertas fotokopi, Anda harus mengangkat tuas pada pemotong tersebut dan mendorong agar kertas yang ada di pemotong itu dapat jatuh. Tuas jenis kedua adalah letak titik kuasnya yang letaknya di tengah atau di antara titik tumpu dan titik beban. Sehingga pada tuas kelas 3 ini besarnya gaya untuk melawan beban selalu lebih besar dari bebannya. Aktivitasnya apa? Seperti sekop yang dilakukan tukang bangunan, atlet ketika melompat pada balok start, dan ketika membungkuk. Sekop, teman-teman lihat Pak tukang atau kuli bangunan yang ada di pembangunan rumah, gedung, dan lainnya, ketika mengaduk semen atau mengangkat semen, adonan semen. Nah, lihat untuk mengangkat semen dari cetakan semen, ya saya sebutnya cetakan semen yang biasanya di tanah itu.
ke dalam troli atau ke dalam ember, ya. Itu salah satu contoh jenis tuas ketiga. Pusat tuas berada pada kaki Pak Tukang, kemudian untuk dapat memindahkan semen yang ada di cetakan, kemudian dimasukkan ke dalam troli atau dalam ember. Pengaplikasian jenis tuas pada tubuh manusia. Jenis pertama adalah pada kepala arah superior interior. Ada pada terjadi kontraksi pada otot bagian trapezius platysma, atau sedangkan titik sumbu adalah os vertebrae bagian atas. Teman-teman coba mengangkat, itu bahasa Indonesianya apa? Oke, teman-teman coba lihat atas, kemudian coba lihat bawah. Nah, ini salah satu contoh tuas pertama pada kepala. Hal ini terjadi karena kontraksi pada otot tersebut dan titik tumpunya adalah pada os vertebrae kita. Jenis kedua terjadi pada pantar pada arah superior inferior. Terjadi kontraksi pada bagian tendon kalkaneal, aktivitasnya pantar ketika berlari. Kaki teman-teman semuanya, ya. Ketika teman-teman menggerakkan ke atas dan ke bawah, atau ketika berlari, teman-teman plantarnya atau kakinya mendorong tubuh atau mendorong tubuh dengan lintasan agar terjadi proses ketika berlari. Jenis ketiga adalah pada sudut tarikan pada bicep brachii dalam gerakan fleksi dan ekstensi. Teman-teman coba membentuk sudut siku-siku, ya, lengannya. Kemudian mengupayakan 180 sikunya tadi. Nah, proses melakukan fleksi dan ekstensi ini atau membentuk sudut 90 pada siku, kemudian 180. Nah, ini terjadi pada jenis tuas yang ketiga. Mengapa tuas ketiga ini terjadi? Nah, mengapa jenis tuas ini terjadi? Karena titik asal dari kekuatan itu bisa terjadi atau letak titik bebannya, letak titik bebannya ini ada pada siku teman-teman semuanya. Kemudian titik tumpunya adalah pada bicep atau pada koput pada humerus kita. Nah, mohon maaf, ini tuas jenis ketiga ya, bukan kedua. Nah, seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Itu tadi materi yang pertama, materi energi, usaha, dan gaya. Yang kedua, materinya adalah tuas atau pengungkit. Nah, maka dari itu semuanya sudah saya sampaikan seluruh materi biomekanika pada satu semester ini. Masih ada 3 kali pertemuan. Nah, ini saya gunakan menjadi
UAS. Nah, UAS sudah 3 pekan nih. Karena apa? 3 pekan ini kita UAS nanti sistemnya adalah wawancara. Jadi teman-teman memiliki 3 kali pertemuan, 13 di 14, 15, 16. Nah, teman-teman, jadi di minggu pertama besok, saya buka tanggal dulu ya, mohon maaf. Nah, tanggal 6. Tanggal 6 yang atau tanggal 6, 7, 8, 9 ya, bagi mata kuliahnya yang berada pada tanggal-tanggal tersebut atau sesuai dengan jadwal mata kuliah, minggu depan kita adakan UAS. UAS-nya apa? Satu wawancara, teknik wawancara. Yang pertama, silakan teman-teman besok masuk. Ya. Saya akan review mata kuliah. Ya, review mata kuliah. Teman-teman mereview 1 semester atau pada semua mata kuliah ini disajikan. Next, teman-teman, selanjutnya teman-teman membuat video pribadi atau usah video paper pribadi. Teman-teman membuat atau menganalisa pada olahraga atau pada teknik olahraga menggunakan prinsip-prinsip dalam biomekanika. Nah, saya share ini. Jadi selama 1 semester kemarin, kita berbicara terkait kesetimbangan, gerak, gaya, parabola, Newton, kecepatan, impul, dan momentum, gaya sentripetal, bugal, energi usaha daya, puas atau pengungkit. Silahkan menganalisis video apakah materi ini atau prinsip-prinsip biomekanika ini terjadi seperti apa di dunia olahraga. Contoh, saya membuat paper saya asal dari kelas ini keterangan mencontohkan analisis gerak olahraga dengan prinsip biomekanika. Anda mengkaji terkait sepak bola. 1. Anda membuat kesetimbangan. Bagaimana kesetimbangan itu terjadi? Maka teman-teman melihat bahwasanya di sepak bola itu kesetimbangan berasal dari posisi tubuh ketika melakukan eksekusi tendangan. Tubuh harus bagaimana karena atau menurut dari kesetimbangan tersebut. Kemudian gerak. Ketika sepak bola, gerak itu terjadi perpindahan bola atau ketika melakukan passing bola untuk memindahkan bola. Bola dari titik A, titik B, titik C, berpindah ke titik yang diinginkan. Kemudian ada lagi gerak parabola. Gerak parabola itu terjadi seperti apa? Gerak parabola itu terjadi di dunia sepak bola pada saat bola ditendang dengan teknik tertentu sehingga dapat menghasilkan lintasan parabola. Nah, itu semua diulas. Ini hanya saya contohkan sekilas mungkin. Nah, silakan Anda bahas, buat paper, minimal berapa ya? Minimal 5 lembar itu pembahasannya buat ukuran A4
dan maksimalnya 10 lembar. Ya, kok 5 lembar itu jangan over, jangan enggak. Pembahasannya itu teman-teman harus membahas 5 lembar. Nah, teknisnya bagaimana UAS-nya? Teman-teman untuk UAS tolong besok hadir secara offline dengan presensi 1 sampai 15. Dirumus sendiri ya, 1 sampai 15 itu seperti apa. Masuk pada jam yang sudah disediakan dengan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker, dan kalau bisa sudah vaksin. Nah, next. Teman-teman masuk, kemudian nanti akan dicek satu persatu atau ditanyai satu persatu. Kemudian teman-teman pada satu hari tersebut atau pada step yang pertama silakan mempersiapkan video yang sudah saya buatkan tadi untuk diujikan pada step yang kedua atau ujian yang kedua. Jadi ada 2 ujian, sistemnya sama, apa namanya, wawancara. Nah, begitu. Jadi 2 minggu ini kita akan UAS. Jadi materinya, materi keseluruhan, tugasnya disuruh ngapain, nah, sudah saya sampaikan tadi. Semoga menjadi penjelas bagi semuanya untuk mempersiapkan materi pada minggu depan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa UAS secara offline dengan protokol kesehatan yang ketat. 15 ya, 1 sampai presensinya 1 sampai 15, kemudian hari kedua 16 sampai terakhir, walaupun sampai 45 silahkan masuk sampai 45. Kemudian selanjutnya lagi kembali lagi 1 sampai 15 dengan paper yang ada di tangan Anda masing-masing. Oke, mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda. Terima kasih.